Salam budaya. Adil Katalino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Arus berjumpa lagi dengan saya Cornelis Dayak. Saya senang membagikan budaya dan bahasa daerah subsuku Dayak Kubin kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga apa yang saya lakukan ini boleh berguna bagi generasi muda Dayak, khususnya Dayak Kubin, sehingga bahasa Dayak Kubin ini tidak mengalami kepunahan oleh karena kemajuan zaman, era globalisasi dan juga era modernisasi dewasa ini yang sedikit banyak mempengaruhi mental kita yang sering latah mengikuti budaya orang lain dan juga bahasa orang lain ya. Kiranya apa yang saya buat ini berguna untuk melestarikan bahasa daerah sehingga tidak punah, dan bagi generasi muda Dayak Kubin itu bisa bangga menggunakan bahasa daerahnya yang merupakan warisan dari nenek moyangnya ya, yang secara turun-temurun, sehingga diharapkan dengan channel saya ini bisa disukai oleh generasi muda dan bisa di-follow dan di-subscribe ya. Kita berharap bahasa Dayak Kubin ini bisa lestari dan terpelihara oleh generasi muda. Baik, pada kesempatan ini saya rindu membagikan 8 kata tanya yang lazim, yang paling umum digunakan oleh masyarakat Dayak Kubin ya. Kata tanya yang pertama, apai. Apai artinya apa ya. Apai artinya apa. Ini digunakan untuk bertanya tentang sesuatu atau bertanya tentang benda. Yang kedua, sapai ya. Sapai artinya siapa. Sapai artinya siapa. Nah, ini kata ini digunakan untuk bertanya tentang orang, Kemudian kata tanya yang ketiga yang biasa digunakan oleh masyarakat penutur Dayak Kubin, sebilai. Ya, sebilai. Sebilai ini artinya kapan. Ya, kapan. Sebilai, kapan. Ini bertanya tentang waktu. Ya, tentang waktu. Bisa juga dalam beberapa situasi dan kondisi, dalam beberapa keadaan, orang Dayak penutur Kubin ini biasa menggunakan kata apai maya ya. Apai maya ini digunakan untuk bertanya tentang waktu pagi, siang atau sore atau petang, seperti itu ya. Senja, masa-masa senja, di waktu senja, malam, siang, pagi, seperti itu ya. Sore jawabannya. Jadi ketika kita menuntut jawabannya pagi, siang, sore, petang atau malam, maka kata tanya yang cocok dalam penutur Dayak Kubin itu adalah apai maya ya. Apai maya ya, artinya itu menanyakan waktu yang jawabannya siang, malam, petang atau sore ataupun pagi. Kemudian kata tanya yang keempat ini bertanya tentang lokasi, yaitu dimonai ya, artinya di mana. Ini digunakan untuk bertanya tentang lokasi, letak, alamat ya, tempat ya, dan sebagainya. Dimonai ya, di mana. Kemudian yang kelima, kemonai
kemonai. Ini bertanya, kata tanya ini digunakan untuk bertanya tentang arah dan tujuan. Ya, dalam bahasa Indonesia kemana, kemonai, artinya kemana, kemana, kemonai. Ketika kita bertanya tentang arah ataupun tujuan, kita bisa gunakan kata tanya kemonai. Yang keenam, berapai. Ya, berapai. Ini artinya dalam bahasa Indonesia berapa, berapa. Ya, berapai artinya berapa. Ini untuk bertanya tentang jumlah ataupun banyaknya. Jumlah ataupun banyaknya. Yang ketujuh, kati. Ya, kati. Nah, kati artinya bagaimana. Ya, artinya bagaimana. Kata tanya kati ini digunakan untuk mempertanyakan cara ataupun keadaan. Ya, jadi ketika kita ingin mengetahui cara melakukan ataupun mengerjakan sesuatu, kita bisa bertanya dengan menggunakan kata kati. Ya, kati. Jadi itu bertanya tentang cara ataupun keadaan. Misalnya bertanya tentang keadaan seseorang, kita bisa bertanya misalnya, kati umak ke ada rumah sakit, udah mulai baik, seperti itu ya. Jadi kati artinya bagaimana. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ngapai. Ya, ngapai. Ngapai artinya mengapa. Ya, ini dalam bahasa Indonesia mengapa. Ini kata tanya ini digunakan untuk bertanya tentang sebab, alasan ya. Ya, ketika kita ingin tahu latar belakang ataupun yang menyebabkan, yang mendorong, yang mengakibatkan sesuatu terjadi, maka kita bisa bertanya dengan kata ngapai. Artinya mengapa. Baik, inilah 8 kata tanya yang digunakan oleh penutur dialek dan logat bahasa Dayakubin yang dapat saya bagikan. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, silakan komen di link di bawah, tekan tombol like, subscribe dan share ya kepada teman-teman yang lain, sehingga channel saya ini boleh berkembang dan biarlah bahasa Dayakubin tetap lestari dan masyarakat Dayak, khususnya anak muda, tidak malu untuk mempergunakan dalam bertutur kata sehari-hari. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam budaya.